boleh ya. Dari yang ke 93 sampai ke 99 kali, 70% ke atas semua perawat di Jepang bisa menjawab. Dan itu biasanya sering dikeluarkan sama Depkes Jepang. Nah, karena benkyo. 知識は増えてきたからですか。でこの間ね言って弟子さんいない時に言ってたんだけど、弟子さん多分かなり分かってること多いの。でも模試になるとロフィックさんよりちょっと点数悪いでしょ、悪いでしょ。でこれどうしてかっていうと、日本語で慣れるっていうのがあと少し足りないの。はい、じゃあインナさん行こう。血液は2つ分かれる。固体と液体です。白血球と赤血球と血小板です。白血球は下流球、単球、リンパ球。下流球は高中球、高単球。Ya, itulah PR kita, belajar kita untuk menyambut ujian Kokashiken tahun depan. Mudah-mudahan lulus ya, doain. 高塩基球、単球はフィブリノゲン。Kerjaan di sini yang bisa kita lakukan yang berhubungan dengan pasien, yaitu mengantar ronsen, rehabilitasi, bantu makan, itu aja sih. Yang tambahan lain kalau ada pasien pulang, ngebersihin tempat tidurnya, merapikan lagi gitu. Ya kalau kadang-kadang dimintain bantuan juga sih untuk mandiin pasien, bantuin ofuro gitu. Itu aja sih. Kita kan yang pertama jadi kerjanya asisten perawat gitu kan. Asisten perawat tuh ngapain, kita juga nggak ada punya bayangan. Tahu kita ya ikutin perawat gitu, cuman nggak boleh pasang infus, tindakan-tindakan invasif itu yang infus, nusuk jarum gitu kan, pasang kateter itu kan nggak boleh gitu. Paling kita pikir ya itu aja yang nggak bisa kita lakukan. Yang lain itu kayak tensi, blood pressure, apa sih, katsurasu itu, sama ngukur suhu tubuh itu kita pikir bisa dulunya. Gelombang pertama itu banyakan disebutnya helpa-sang. Josu-san, bukan kamu sih. Kalau kita kemana-mana ya dikenalin mereka ini perawat gitu. Dia ini kanggosi loh gitu. Jadi di hati kita seneng ya, walaupun kita ngerjain cuma ngelap-ngelap itu kan ibaratnya ya seisiki, iya, kankyo seibi, belum punya menkyo ya. Tapi perawat di ruangan selalu nyemangatin kita, tenang, pokoknya kamu itu perawat gitu. Nanti kalau udah jadi lulus Kokashiken juga jadi kayak kita kok gitu. Ruangan iya. Paling enggak untuk bisa paham mengenai teori keperawatan Jepang itu harus, kemarin habis ikut IQ ya, itu kayaknya kalau orang udah punya sertifikat NIKU paling nggak nyambung dia sama buku-buku perawatan Jepang. Jadi kalau kita tahu apa yang ditulis gitu kan ngerti. Kalau ngerti kan otomatis paham ya, paham kan jadi inget. Kalau cuman kadang sekedar ngapalin, oh ini kanji ini, karena nggak paham ya. 次は口止めです。お出口は右側に変わります。どうでした？ Jijiganai, susah sekali. Besok kita udah dapat belajar 1 hari dari rumah sakit, mulai besok udah nggak kerja lagi. Sampai tahun depan. Sampai Kokashiken. So, tak kerja lagi. tidak kerja lagi saya. Kita berlima. Cuman ya gitu, senseinya nggak ada ya. Tiap hari datang ke rumah sakit absen.
belajar ada kelas itu sampai jam 12 siang. Habis itu pulang ke rumah sampai jam 5. Itu belajar sendiri setiap hari. Nah, untuk rumah sakit, jadi di proses matching itu ada ya dibilang itu 98 rumah sakit. Aku tiap malam milih sama suami. Jadi suami yang translatein, aku yang nulis jaraknya berapa meter dari rumah sakit antara Apato sama rumah sakit, berapa gaji dalam 1 tahun gitu. Terus perawatnya ada berapa sih di sana, apa aja sih yang tersedia di sana, karena kan pengen cari ilmu dan pengalaman gitu ya. Kalau gaji kan siapa sih orang yang pergi ke luar negeri pasti kan ngelihat itu salah satu gajinya. Tapi kalau aku juga ditambah sama salah satu pengen pengalaman, jadi aku lihat apa sih fasilitas di rumah sakit itu. Oh ternyata ada Shonika, ada Shinzo, ada Seising, ada psikologi gitu-gitu. Oh lengkap lah gitu kan. Nah Tobu Bioing ini nomor 1 Ichiban matching pertama dan nomor 1 pula yang gaji paling besar yang kita pilih itu. Ternyata bener, ya udah seneng banget, tambah bulat pengen pergi. Oh ya udah, memang berarti aku diberikan jalan untuk nyari rezeki di sini gitu. Penghasilan Mbak Indah itu buat kehidupan Mbak Indah di sini sama Kirim keluarga di sana. Iya, karena kan artinya saat ini kan aku membiayai hidup keluargaku di sana karena suami tidak bekerja kan untuk menjaga anak-anak. Tapi setelah uang itu terkumpul, suami buka usaha gitu. Nanti kalau udah buka usaha kan kita ada penghasilan, dari suami ada penghasilan, dari aku ada penghasilan. Jadi kalau aku pulang ke Indonesia, aku kerja lagi di Indonesia yang gajinya mungkin cukup tapi tidak berlebih ya, cukup gitu. Tapi suami punya penghasilan juga. Kalau di sini kan udahlah uang dari aku aja, suami nggak apa-apa jaga anak-anak, itu lebih dari cukup. Mas Adit, Mas lagi ngapain? Main PS. Tuh kan, udah mandi belum? Udah nggak mau ngaji. Kenapa? Udah nggak mau ngaji? Nih sekarang anak-anaknya nih udah besar. Ini waktu bulan Idul Fitri kemarin 2010. Setiap hari aku telepon, walaupun sekedar nanya lagi ngapain, udah makan belum, hari ini makan pakai apa, kayak gitu. Dulu itu waktu komputer itu masih hidup, itu kita bisa nih Pak, nih dapurnya Indah nih, nyorot dapur nih, baru nyambel nih, bikin sambal gitu. Ini tempat tidurnya, ya, segala macam disorot gitu waktu masih pakai ini komputer itu kan. Ya seneng aja. Ya namanya orang kerja ya, namanya kadang-kadang itu ya gimana sih, namanya juga kerja ya. Kadang-kadang gimana gitu, tapi ya banyak happy-nya sih. Terutama dari teman-teman sana tuh banyak mendukung gitu. Dia memang orangnya seneng menolong orang. Dari tamat SMP itu kepengen jadi perawat, cuman tingginya itu kan kurang, kan pendek Indah kan nggak ada 160 ya, memang
begitu tamat SMA ngomong lagi kepengen jadi perawat gitu. Jadi setelah ke sana itu ternyata pertama Indah itu boleh pakai jilbab. Padahal awalnya tuh Indah udah ngomong loh, Pak, nanti di sana tuh tapi Indah buka jilbab. Jadi bersyukur lah. Bersyukur banget itu. Iya. Jadi di sana benar-benar menghormati Kan? agama yang dianut oleh Indah. Jadi bersyukur. Ini antara saudaranya, cuman Mbak Indah ya Kecil. pakai Iya, jilbab. kecil. Iya, memang dari kuliah dia udah pakai jilbab. Itu pun juga kemauan sendiri itu. Iya. Saya nggak nyuruh. Itu kemauan sendiri dia udah. Tekadnya itu anak tuh udah kuat. Udah, awas itu kayunya. Oh, ini kayunya jelek. Gak banyak cerita ya, karena kan Indah udah sering cerita sih. Kalau masalah cerita dia udah sering lewat DM, chatting, Facebook, DM, webcam, telepon. Jadi ya nggak kayak orang yang ketinggalan luar negeri lama nggak ketemu, tiba-tiba baru ketemu banyak cerita. Enggak, udah sering cerita. Cuman ini aja membahas adiknya ya. Adiknya nikahan buat yang April Harus jangan inilah istilahnya udah usianya udah pantas untuk berkeluarga. Ini siapa? Ya Allah, ini pas pemberangkatan pertama kita ya. Ya Allah deh. Dwi Seifu Kokasiken. Kokasiken Gokaku Ato Moshi. Ya mungkin karena itu tadi sih. Jadi kalau kita dikasih tahu, oh masih ada perpanjangan kontrak 1 tahun lagi, udahlah nyantai-nyantai aja, mungkin kayak begitu. Jadi di rumah sakit di Kikuna masih belum ada pemberitahuan. Kita cuma disuruh udah belajar aja, belajar gitu. Perasaannya susah diungkapkan. Kalau misalnya saya diperpanjang kayak begini, beban. Istilahnya saya harus lulus. Saya nggak mau jadi nurse aide lagi gitu. Udah 3 tahun udah cukup. Jadi palingnya saya harus lulus. Opsi pertama. Kalaupun tidak lulus, nggak tahu rumah sakit dengar berita seperti ini senang apa enggak, nggak tahu juga. Mungkin mereka juga, wah kena mata mata 5 orang lagi harus ngawasin lagi, masih itu belajar lagi gitu, mungkin agak-agak repot. Jadi kedua belah pihak juga nggak tahu gitu, mungkin ada beban tersendiri. Sementara kita rentang 3 tahun tuh ya ada waktu belajar juga sih gitu. Jadi masih belum lulus juga gitu, meskipun kenyataannya susah kan. Cuman masa belum lulus gitu, nanti ketemu orang lagi di rumah sakit gitu, kok nggak lulus gitu kan, tanyain udah keberapa kali, kemarin kita sempet tanyain berapa kali, udah kedua kali, ya udah zeta ya tahun ini harus lulus gitu kan. Harapan dari teman-teman dari pihak rumah sakit tinggi untuk lulus, sementara ya kan dari rumah sakit juga mungkin ngeluarin uang banyak gitu kan. Ya, sudah berusaha belajar, tinggal hasilnya bagaimana. Sa mana sa? Sa mana sih sa? Oh ini dia benar. Gambar Dimas. Yokata des, astamo benkyo gambarimas. Yang lain udah dapet tuh? Yang lain udah dapet. Lalu belum dapet? Belum, makanya pengen gue dapetin nih. Susah banget lagi, sialan. Oke des. Kirim. Kesel sih.